Berbohong, fitnah, adu domba adalah ciri daripada sikap PKI. Bagaimana kekuatan bangsa ini menekan kepada para ulama. Kerjasama dengan Cina semakin luar biasa. Kerjasama antara Indonesia dengan Cina semakin meningkat. Hal itu menunjukkan betapa kekuatan politik Indonesia sudah diintervensi oleh pengaruh kekuasaan dari Cina ketika itu. Chris Natalis, dia dengan tegas bangga mengatakan bahwa PSI adalah partai anti agama. Kenapa HIP harus kita runtuhkan? Sebab yang pertama, kedudukan Pancasila sudah final. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Berfirman Allah, dan katakanlah, telah datang kebenaran dan kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya kata Allah, kebatilan itu pasti akan lenyap. Para pesepuh dan sesepuh, para alim ulama yang saya muliakan, hadir kesepuhan di sini saya lihat ada Mas Suhud, pelaku sejarah. Saya nggak tahu yang sepuh lagi ada atau tidak. Pak KRT Kanjeng Suryo Yuswo 78. Pelaku sejarah juga, yang hampir seumur dengan saya, 69, Pak Hudiono. Para pembicara yang saya hormati, pimpinan ormas-ormas anti komunis Bantul yang saya hormati, para hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya menghaturkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridhonya kita sekalian hari ini telah diberikan karunia Allah untuk bisa menghadiri acara pada saat ini. Dan tentunya kita berharap semoga acara saat ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan saat ini kita yakini sebagai satu gerakan untuk menyamakan visi dan misi, mewaspadai gerakan komunis yang sudah merusak kehidupan bangsa yang kita cintai ini. Pertemuan ini kita yakini sebagai konsolidasi untuk menata barisan kekuatan ormas-ormas anti komunis, khususnya di Bantul, dalam rangka menghadapi kekuatan jahanam laknatullah komunis kaya baru dalam bentuk yang tidak jelas saat ini. Takbir. Para hadirin sekalian yang saya hormati, 75 tahun yang lalu Allah menjadi saksi. Allah telah memberikan kata akhir yang kemudian tersurat dalam sejarah kehidupan bangsa yang kita cintai ini, yakni pada saat tanggal 17 Agustus Allah berkenan memberikan satu ridho. Bangsa Indonesia itu oleh Allah diberikan kemerdekaan dengan sempurna.
Kemerdekaan yang diraih ini tidak mudah. Para pejuang bangsa, para ulama, angkatan perang Sabil, nasionalis dan juga Islam, mereka mengorbankan harta benda, dirinya, darahnya, bahkan nyawanya untuk NKRI yang kita cinta ini. Tetapi apa yang terjadi? Baru 3 bulan, 3 tahun, Indonesia merdeka, ibarat bayi yang baru lahir mulai berjalan. Maka kemudian saudara kita, Partai Komunis Indonesia ketika itu, berkhianat kepada negara dan bangsa dengan melakukan pemberontakan, Madiun Affair. Para ulama dibunuh, para tokoh agama disembelih, pondok-pondok pesantren kemudian dibakar oleh mereka itu semuanya. Ketika Allah berkehendak lain, pasukan Siliwangi atas ridha Allah menumpas kekuatan mereka itu semuanya. Hancur lebur berantakan PKI ketika itu. Bukan dikatakan PKI. Kalau kemudian mereka itu kapok untuk melakukan gerakan-gerakan kepada makar pada bangsa ini. 17 tahun kemudian, PKI yang awal mulanya diberikan kesempatan oleh Soekarno dalam jajaran gerakan Nasakom, nasional, agama dan komunis, betapapun bertentangan dengan prinsip dasar negara, tetapi Soekarno nekat yang pada ujungnya dimanfaatkan oleh komunis. Kemudian mereka melakukan pemberontakan G30S. Para jenderal dibunuh, kekuatan umat dibunuh, semuanya hampir berantakan bangsa saat itu. Kondisi semacam itulah yang menjadi karakter dari gerakan komunis. Berbohong, fitnah, adu domba adalah ciri daripada sikap PKI. Betul Pak Suhud, Pak KRT? Benar kata Sudirman, seorang tokoh PKI yang ketika di Mahmilub dihukum mati, maka ketika itu Sudirman dalam rangka pembelaan hukum matinya itu, dia kemudian mengatakan, saya sebagai pimpinan PKI, andai kata saya mati, maka yang pasti PKI tidak akan mati bersama dengan saya. Pasti tidak. Walaupun PKI saat ini sedang rusak, berkeping-keping, saya yakin itu hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti, pasti PKI akan bangkit. Kenapa? Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh anak zaman. Itulah ciri komunis. Ketika mereka ditekan, kemudian dia seperti spiral, delik, nggak kelihatan. Tetapi ketika diberikan kesempatan, mereka akan bangkit membagi buta, merubah ideologi bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu pada saat itu 66, maka pemerintah Soeharto memandang perlu bagaimana kebijakan negara mengambil keputusan MPRS 25 tahun 66 menyatakan bahwa PKI komunis Leninisme dilarang dalam kehidupan NKRI yang kita cintai. Saudara sekalian yang saya hormati, persoalannya adalah, adakah PKI yang sudah dihancurkan lebur pada tahun 65 itu sekarang ini bangkit kembali atau tidak? Istilah bangkit kembali itu bisa benar bisa salah. Sebab apa? Sesungguhnya PKI saat ini sudah menguasai struktur kehidupan bangsa yang kita cintai ini. Kebangkitan komunis gaya baru ini ditandai pada saat
akhir Orde Baru dan lahirnya reformasi, ada indikasi yang kuat, yakni gerakan-gerakan pemikiran yang dilakukan oleh anak muda ketika itu, melahirkan partai politik yang bernama PRD, Partai Rakyat Demokratik, yang dipimpin oleh Budiman Sujatmiko, yang dia itu anak PKI di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kebetulan Budiman Sujatmiko itu adalah murid saya, didikan saya di SMA 1 Muhammadiyah, yang terpaksa dikeluarkan karena perilaku politis yang tidak bagus. Saudara sekalian yang saya hormati, setelah PRD lahir, maka kemudian ketika itu kebijakan negara tidak menerapkan litsos, maka kemudian anak-anak PKI berkesempatan masuk di parpol yang kemudian jadi anggota DPR. Mereka mengatakan, aku bangga menjadi anak PKI. Ketika jadi DPR, dia mengatakan, anak PKI masuk DPR. Berbohong presiden. Ketika ada isu bangkit, kemudian diminta presiden bertindak. Pak Jokowi mengatakan, mana PKI? Mana PKI? Etok-etok roh tak gebuk. Presiden kok ngapusi. Ini jujur terbuka. Kemudian berkembang lagi. Terakhir 2019 pemilu, lahir partai baru yang diberikan nama PSI, yang ketuanya adalah Chris Natalis. Dia dengan tegas bangga mengatakan bahwa PSI adalah partai anti agama. Kondisi inilah yang menunjukkan betapa kekuatan PKI itu sudah bangkit. Hal ini diperkuat dengan tanda-tanda zaman yang barangkali dalam catatan saya ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kebangkitan PKI saat itu. Indikasi yang pertama adalah adanya gerakan-gerakan nasional yang melakukan provokasi di DPR, yang berupaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang PKI. Seandainya tidak ada gerakan PKI, tidak mungkin ada provokasi mendesak DPR untuk melakukan pencabutan TAP MPRS itu. Artinya, gerakan-gerakan masif sudah dilakukan oleh mereka ketika itu. Bahkan yang kedua, adanya gerakan amnesti kepada Amnesty Nasional yang menuntut Presiden RI waktu itu Jokowi harus minta maaf kepada PKI yang merupakan korban dari peristiwa Dewan Jenderal. Kalau tidak ada indikasi gerakan komunis, saya yakin tidak akan mungkin ada gerakan-gerakan semacam itu yang ingin membela PKI. Kemudian pada saat tahun 2004, pasti dan nyata, Dignas resmi mencabut materi sejarah kebangsaan Indonesia yang diberikan kepada SD, dirubah, yang menyatakan ada pemberontakan G30 SPKI tahun 2004 oleh Dignas, kemudian dihilangkan PKI-nya. Artinya, pada saat itu ada pemberontakan yang namanya G30S tanpa PKI. Apa maknanya? Ketika kebijakan negara bisa merubah materi sejarah, maka menunjukkan di eksekutif tahun 2004 sudah ada kekuatan komunis yang luar biasa yang kemudian bisa mempengaruhi kebijakan negara, mencabut, merubah sejarah itu sendiri. Kemudian di balik itu semuanya adanya kerjasama
antara partai-partai politik di Indonesia, siapapun juga partainya, dengan Partai Komunis Cina. Kerjasama antara Indonesia dengan Cina semakin meningkat. Hal itu menunjukkan betapa kekuatan politik Indonesia sudah diintervensi oleh pengaruh kekuasaan dari Cina ketika itu. Mulai para tokoh-tokoh diberikan jatah oleh pemerintah untuk ikut kegiatan di Cina. Saya termasuk yang diminta, tetapi demi agama, demi bangsa, saya tolak itu semuanya. Sebab apa? Kalau kita berangkat akan menimbulkan fitnah. Intervensi tidak sekedar tenaga kerja, tapi jujur diakui. Import senjata api semakin meningkat ketika akhir-akhir ini. Jumlahnya banyak, tidak terdeteksi, tetapi negara tahu, diam saja. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan negara sudah dipengaruhi oleh Cina saat ini. Membantu bantuan hutan dengan 3 syarat. Dibantu proyeknya sesuai yang memberikan pinjaman, kemudian proyeknya harus nurut, tenaga kerjanya dari Cina, kemudian materialnya dari Cina. Apa artinya? Membantu sambil merampok. Saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin mengatakan saat inilah barangkali yang preso, Pak Suhud, Pak AKRT, pasti situasi zaman itu persis sama dengan zaman saat ini. Pak Suhud sudah dewasa, saya masih umur 15 SMP. Pak Suhud diberikan senjata pistol waktu itu oleh RPKAD, tapi saya juga tidak mau kalah. Saya diberikan AK. Kebetulan kenapa? Rumah saya dipakai sebagai markas RPKAD. Situasinya persis sama. Apa yang sama? Yang sama adalah bagaimana kekuatan bangsa ini menekan kepada para ulama. Kerjasama dengan Cina semakin luar biasa. Seolah-olah kekuasaan bangsa hilang, ditelan oleh kekuasaan asing Cina saat itu. Mirip sama saat itu. Yang menjadi persoalan ada saat ini. Kenapa saat ini kekuatan komunis gaya baru dengan Cina semakin yakin bisa menguasai bangsa ini? Sebab apa? Hampir bisa dikatakan Dewan 60% sudah terbeli oleh mereka. Berapa undang-undang lolos mencuri waktu saat COVID-19. Kemudian mereka merasa jumawa, sombong. Apapun yang akan kita lakukan pasti akan terjadi. Tapi Allah menghendaki lain. Ternyata 3 bulan yang lalu lahirnya rancangan undang-undang HIP itu justru menjadi pintu masuk kekuatan anti komunis bergerak melakukan gerakan melawan komunis gaya baru saat ini. Takbir. Yang jadi persoalan adalah kenapa justru lembaga dewan yang terhormat, wakil rakyat, digaji oleh rakyat, tega-teganya mereka melakukan gerakan makar konstitusional kepada negara dan bangsa ini, ingin merubah ideologi bangsa yang kita cinta ini dengan rencana undang-undang HIP yang sangat bertentangan dengan muqaddimah pembukaan Undang Dasar 45. Oleh karena itu, kesempatan kali inilah jangan dilepas. Gerakan anti komunis bergerak terus. Kemarin nggak jadi demo besar, nggak ada masalah.
Ini konsolidasi awal untuk menggerakkan demo yang lebih besar. Sanggup? Takbir. Kenapa HIP harus kita runtuhkan? Sebab yang pertama, kedudukan Pancasila sudah final.